kelompok 1 akan menjelaskan mengenai Kesultanan Perlak. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renata Putri Jarizaki, absen 29. Saya Zulfa Aulia, absen 35. Latar belakang Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di wilayah Aceh Timur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi dan didirikan oleh seorang tokoh bernama Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Latar belakang berdirinya Kesultanan Perlak tidak lepas dari aktivitas perdagangan internasional. Pada masa itu, wilayah Perlak berada di jalur strategis perdagangan dunia, khususnya di sekitar Selat Malaka. Banyak pedagang dari Arab, Persia, dan India yang datang untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Selain itu, masyarakat di wilayah tersebut mulai menerima ajaran Islam karena dianggap sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi, faktor utama berdirinya Perlak adalah letak strategis jalur perdagangan, masuknya pedagang Muslim, dan penyebaran agama Islam. Sejak awal berdirinya, Perlak sudah menunjukkan ciri sebagai kerajaan bercorak Islam yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dalam perkembangannya, kemajuan yang cukup pesat, terutama karena letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Posisi ini menjadikan Perlak sebagai pusat perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai wilayah. Selain itu, aktivitas perdagangan yang intens juga mempercepat proses penyebaran Islam di wilayah sekitar. Karena para pedagang tidak hanya berdagang, tetapi juga berdakwah. Di bidang agama dan pendidikan, Perlak berkembang menjadi pusat penyebaran dan pengajaran Islam. Banyak ulama dari luar daerah datang ke Perlak untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga masyarakat semakin memahami ajaran Islam. Hal ini perlu Perlak memiliki peran penting dalam membentuk dasar kehidupan Islam Indonesia. Namun dalam proses perkembangan kesultanan, Perlak juga menghadapi tantangan berupa konflik internal, terutama antara kelompok Syiah dan Sunni. Konflik ini sempat menyebabkan perbedaan dalam kerajaan dan melemahkan stabilitas politik serta kekuatan pemerintahan. Meskipun demikian, Perlak tetap bertahan dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, termasuk Kesultanan Sumatera Pasai. Runtuhnya Kesultanan Perlak mulai mengalami kemunduran akibat beberapa faktor. Yang pertama, ada konflik internal yang terjadi antara kelompok Syiah dan Sunni. Melemahnya kekuatan kerajaan dari dalam. Yang kedua, ada kepemimpinan yang semakin lemah, membuat kerajaan tidak mampu mempertahankan kejayaannya. Dan yang ketiga, ada munculnya kerajaan Islam yang lain yang lebih kuat, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat dan akhirnya mengambil alih kekuasaan Perlak. Dan pada tahun 1292 Masehi, Kesultanan Perlak runtuh dan bergabung dengan Samudra Pasai. Jadi penyebab runtuhnya adalah konflik internal, lemahnya pemerintahan, dan munculnya kerajaan yang lebih kuat, yaitu Samudra Pasai.